Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sofina, NIM 1909110265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan aparatur sipil negara yang berisi kewenangan, tugas, beserta fungsi kelembagaan aparatur sipil negara itu sendiri. Kelembagaan tentang aparatur sipil negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu yang pertama, Presiden adalah pimpinan tertinggi dalam kelembagaan pemerintahan. Yang kedua, pembinaan manajemen aparatur sipil negara didelegasikan kepada menteri yang berkaitan perihal wewenang dalam kebijakan untuk pendayagunaan aparatur sipil negara. KSN wewenang penetapan kebijakan pembinaan profesi dan pengawasan instansi. Wewenang meneliti dan mengembangkan administrasi pemerintahan, pendidikan, dan pelatihan ASN. Yang selanjutnya ada BKN, kewenangan pembinaan pegawai manajemen ASN, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi ASN, pembinaan fungsional analis kepegawaian. Selanjutnya ada wewenang menteri yang tertuang sebagaimana pasal sebelumnya, antara lain: pertama, menetapkan analisis perihal keperluan ASN dan menetapkan jabatan, kemudian menetapkan tunjangan dan skala gaji. Selanjutnya, melakukan mutasi, memberhentikan sementara ASN yang diangkat sebagai pejabat negara, dan mengaktifkan status kepegawaian ASN yang selesai bertugas sebagai pejabat negara, serta menindak pejabat yang melakukan penyimpangan wewenang. Kemudian ada koordinasi dengan LAN dan BKN. KASN itu merupakan lembaga independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Yang kelima, KASN bertugas untuk yang pertama, meningkatkan kemampuan dan kekuatan ASN. Selanjutnya, menjamin ASN tidak berpolitik. Selanjutnya ada mendorong pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, bebas KKN, jujur, dan terbuka, dan menjamin profesionalitas ASN. Kemudian mewujudkan negara yang adil dan demokratis, membina pejabat eksekutif senior. Yang keenam, KASN menetapkan aturan profesi ASN. Yang ketujuh, KASN mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Presiden. Yang kedelapan, keanggotaan KASN meliputi: pertama, 1 orang wakil pemerintah. Yang kedua, 2 orang akademisi. Yang ketiga, 1 orang tokoh masyarakat. Keempat, 1 orang wakil organisasi ASN. Yang kelima, 2 orang wakil daerah. Kemudian ada syarat keanggotaan kelembagaan aparatur sipil negara. Yang pertama, WNI. Yang kedua, patuh dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, minimal berusia 40 tahun dan maksimal 60 tahun, bukan anggota partai, sehat rohani dan jasmani, memiliki kompetensi tentang manajemen ASN, dan berpendidikan minimal strata 1 jurusan administrasi, dan tidak pernah dipidanakan. Yang ke-10, mengenai penetapan, seleksi, dan pemberhentian anggota KASN akan ditetapkan oleh Presiden sesuai aturan yang tercantum dalam undang-undang. Kelembagaan ASN selanjutnya itu adalah LAN. Nah, tugas LAN sendiri yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu. Yang kedua, mengkaji sumber daya aparatur dan kinerja kelembagaan dalam rangka peningkatan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mengkaji dan mengembangkan manajemen kebijakan. Yang keempat, meneliti dan mengembangkan administrasi pembangunan sendiri. Yang selanjutnya itu adalah memfasilitasi dan membina instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi negara. Dan yang fungsi LAN sendiri itu pertama, menyusun program nasional. Yang kedua, merumuskan kebijakan sesuai bidang yang ditentukan. Yang ketiga, menetapkan sistem informasi sesuai bidang. Yang selanjutnya, wewenang dari LAN itu sendiri. Pertama, dapat melakukan pengkajian, kemudian merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan ASN. Selanjutnya, menyelenggarakan pembinaan ASN, dan kemudian membuat rumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara, dan menyusun pedoman serta standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Kelembagaan ASN selanjutnya ada BKN. Tugas dari BKN sendiri yang pertama, membantu Presiden dalam mengatur manajemen kepegawaian negara. Yang kedua, menyimpan informasi atas pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara dari instansi yang terkait. Kemudian ada fungsi BKN sendiri. Yang pertama, menyusun kebijakan tentang pengembangan ASN. Selanjutnya, dapat merencanakan pengembangan ASN, membuat kebijakan tentang pengkajian dan penghargaan ASN. Yang selanjutnya, penyusunan standar teknis dan norma bagi jabatan negeri, serta memberi pilihan calon pejabat fungsional dan struktural tertentu untuk semua instansi pemerintah maupun daerah otonomi, dan dapat mengawasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan terhadap aparatur sipil negara. ASN menyiapkan susunan kebijakan undang-undang kepegawaian dan memberikan bimbingan teknis tentang implementasi peraturan undang-undang kepegawaian kepada instansi pemerintah. Kemudian ada wewenang dari BKN itu sendiri. Yang pertama, melaksanakan pembinaan kepada kepegawaian ASN. Yang kedua, menyusun materi seleksi perekrutan ASN. Yang ketiga, menjadi pusat penilaian kinerja pegawai ASN. Yang selanjutnya, melakukan pembinaan dan pendidikan fungsional terhadap pegawai analis dan mengembangkan dan memelihara sistem informasi kepegawaian itu sendiri. Sebagai pegawai pemerintah, hendaklah setiap PNS ataupun ASN bisa menjaga sikap dimanapun mereka berada, sebab status yang menyandang petugas negara akan selalu diidentikan dengan suri tauladan untuk kepentingan umum. ASN juga harus bekerja jujur dan menjauhi yang namanya korupsi, sebab gaji mereka adalah berasal dari uang rakyat yang disetor melalui pajak. Itulah penjelasan dari saya mengenai kelembagaan dari aparatur sipil negara. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.